Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, wa'alam anna al-haditha la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbab asla. Ketahuilah bahwa hadis tidak menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan sebab-sebab sama sekali. Fa inna mubasharatal asbabi fil jumlati amrun fitriyun daruri. Karena sesungguhnya melakukan sebab-sebab secara umum adalah perkara fitrah dan tidak bisa tidak. Lan fikaka li ahadin an. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari melakukan sebab-sebab. Bal nafsut tawakkuli mubasyaratun li a'zamil asbab. Bahkan bertawakal itu sendiri adalah melakukan sebab terbesar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Hasbuh ay kafi. Hasbuh yaitu Allah memberikan kecukupan kepadanya. Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah terkait perkara agamanya dan dunianya dengan cara dia bersandar kepada Allah untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat untuknya dan untuk menolak perkara yang membahayakannya, dan dia percaya kepada Allah terkait dimudahkannya perkara itu, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya, yaitu yang akan mencukupinya terkait perkara yang dia bertawakal kepada Allah padanya. Apabila perkara itu dicukupi, dijamin oleh Allah yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Mulia, dan Maha Memberi Rahmat, maka perkara itu lebih dekat kepada seorang hamba dari segala sesuatu. Tetapi bisa jadi sesungguhnya hikmah ilahiyah, kebijaksanaan Allah menuntut mengakhirkan sesuatu itu sampai waktu yang
sesuai untuknya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang mengantarkan urusannya, yang menyampaikan urusannya, yaitu qada dan qadar Allah mesti terjadi, tetapi sungguh Allah menjadikan likulli syai'in qadara, untuk segala sesuatu kadarnya, yaitu waktu dan ketetapan yang tidak akan dia lewati dan dia tidak akan bisa menahan diri darinya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa innamal muradu annahum yatrukuna al-umura al-makruhata ma'a hajatihim ilaiha tawakkulan 'ala Allah ta'ala kaliktiwa'i wal istirqa. Sesungguhnya maksudnya adalah bahwa mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai, padahal mereka membutuhkannya, karena bertawakal kepada Allah Ta'ala, seperti berobat dengan kai dan meminta diruqyah. Fatarkuhum lahu likaunihi sababan makruha. Mereka meninggalkan meminta ruqyah karena meminta ruqyah adalah suatu sebab yang dibenci untuk dilakukan. La siyama wal maridu yatashabbathu fima yadhunnuhu sababan li shifaihi bi khaytil ankabut. Apalagi orang yang sakit berpegang teguh dengan perkara yang dia sangka sebab untuk kesembuhannya, berpegang teguh dengan sarang laba-laba. Wa amma mubasharatul asbabi wat tadawi ala wajhin la karahata fihi fa ghairu qadihin fit tawakkul fala yakunu tarkuhu masyru'an. Adapun melakukan sebab-sebab dan berobat dengan cara yang tidak dibenci, maka tidak menodai tawakal, sehingga meninggalkannya tidak disyariatkan. Lima fis sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, berdasarkan hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan untuknya obatnya. Alimahu man alimah. Obat itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Wa jahilahu man jahilah. Dan obat itu tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Wa an Usamah bin Sharik radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Sharik,
semoga Allah meridainya, berkata, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab. Aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada orang-orang Arab Badui datang. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Ya ibadallahi tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa'a. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan untuknya obatnya. Ghaira da'in wahid, selain satu penyakit. Qalu, mereka berkata, wa ma hu, apakah satu penyakit itu? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-haram, usia tua. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa qad tadammanat hadhihi al-ahadithu itsbat al-asbab wal musabbibat. Sungguh hadis-hadis ini berisi penetapan sebab-sebab dan perkara-perkara yang menjadi sebab terjadinya sebab-sebab itu. Wa ibtala qawla man ankaraha. Hadis-hadis ini mengandung pembatalan terhadap pernyataan orang yang mengingkari sebab-sebab dan perkara-perkara yang menjadikan sebab-sebab itu terjadi. Wal amra bit tadawi, dan hadis-hadis ini mencakup perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafit tawakkul, dan bahwasanya berobat tidak bertentangan dengan tawakal. Kama la yunafihi daf'u alamil ju'i wal 'atashi wal harri wal burdi bi adadiha, sebagaimana menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa kepanasan, menghilangkan rasa kedinginan, tidak bertentangan dengan tawakal. Menghilangkan hal-hal itu dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Rasa lapar dihilangkan dengan makan, rasa haus dihilangkan dengan minum, dan seterusnya. Bal la tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasharatil asbab allati nasabaha Allah Ta'ala muqtadiyatan limusabbabatiha qadaran wa syar'a. Bahkan hakikat tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai perkara yang menuntut terjadinya perkara-perkara yang menyebabkan sebab-sebab itu terjadi secara takdir dan secara syariat. Wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi at-tawakkul kama yaqdahu fil amri wal hikmah. Dan sesungguhnya
tidak menganggap sebab-sebab sama sekali menodai tawakal itu sendiri, sebagaimana menodai perintah dan kebijaksanaan Allah. Wa yud'ifu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fit tawakkul, dan melemahkan tawakal itu sendiri, di mana orang yang tidak melakukan sebab sama sekali menyangka bahwasanya meninggalkan sebab-sebab tawakal yang paling kuat. Fa inna tarkaha ajzun yunafit tawakkul, karena sesungguhnya meninggalkan sebab-sebab adalah kelemahan yang bertentangan dengan tawakal. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala fi husuli ma yanfa'ul 'abda fi dinihi wa dunyah wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyah. Yang mana hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk hamba di agamanya dan di dunianya, dalam perkara agamanya dan dunianya, dan untuk menolak perkara yang berbahaya baginya dalam perkara dunianya dan agamanya. Wala budda ma'a hadzal i'timadi min mubasharatil asbabi. Bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala ini mesti diiringi dengan melakukan sebab-sebab. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyara'. Kalau tidak, maka itu tidak menganggap sama sekali kebijaksanaan Allah dan syariat Allah. Fala yaj'alul 'abdu 'ajzahu tawakkula wala tawakkulahu 'ajza. Maka janganlah seorang hamba menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan janganlah seorang hamba menjadikan tawakalnya kelemahan. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi at-tadawi. Sungguh para ulama berbeda pendapat tentang berobat. Hal huwa mubahun wa tarkuhu afdal. Apakah berobat dibolehkan dan meninggalkannya lebih utama? Aw mustahabbun aw wajibun, ataukah dia sunnah ataukah dia wajib? Fal masyhuru an Ahmad al-awwal. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah yang pertama, berobat dibolehkan, meninggalkannya lebih utama. Lihadzal hadithi wa ma fi ma'nah, berdasarkan hadis ini dan yang semakna dengannya. Wal masyhuru 'inda Syafi'iyyati ats-tsani. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah yang masyhur kedua, disunahkan. Hatta dzakara an-Nawawi fi syarh Muslim, sehingga An-Nawawi menyebutkan di dalam syarh Muslim, annahu madhhabuhum wa madhhabu jumhuris salafi wa 'ammatil khalaf, bahwasanya ia adalah madhab mereka dan madhab mayoritas ulama salaf dan keumuman ulama khalaf. Wakhtarahu al-waziru Abul Mudhaffar. Ini dipilih oleh al-wazir Abul Mudhaffar. Qala, dia berkata, wa madhhabu Abi Hanifata annahu muakkadun hatta yudani bihil wujub. Madhab Abu Hanifah bahwasanya berobat ditekankan sehingga ia mendekati wajib. Qal, dia berkata, wa madhhabu Malikin annahu yastawi fi'luhu wa tarkuh. Fa innahu qal la ba'sa bit tadawi
wala ba'sa bitarkih. Madhab Malik bahwasanya sama saja melakukannya atau meninggalkannya, karena sesungguhnya Imam Malik mengatakan berobat tidak apa-apa dan tidak berobat tidak apa-apa. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Laisa biwajibin 'inda jamaahiril a'immah." Berobat tidak wajib menurut mayoritas imam-imam. Wa innama aujabahu ta'ifatun qalilatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Sesungguhnya berobat diwajibkan oleh sejumlah sedikit dari murid-murid Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, faqama Ukkashah bin Mihsan. Lalu Ukkashah bin Mihsan bangkit. Huwa bi dhammil aini wa tasydidil kaf. Wa Mihsan bi kasril mimi wa sukunil ha'i wa fathis sadil muhmalataini, Ibnu Hurthan. Ukkashah adalah bin Hurthan. Ukkashah bin Mihsan bin Hurthan. Bidhammil muhmalati wa sukunir ra'i ba'daha muthallatha. Al-Asadiyu min Bani Asad bin Khuzaimah. Al-Asadiyu dari Bani Asad bin Khuzaimah. Kana minas sabiqina ilal Islam wa min ajmalir rijali. Dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan termasuk laki-laki yang sangat tampan. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Dia melakukan hijrah, ikut perang Badar dan berperang padanya. Wastushhida fi qitalir riddati ma'a Khalid bin واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12. Meninggal dunia dalam keadaan syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad bersama Khalid, karena dibunuh oleh Tulaihah al-Asadi pada tahun 12 Hijriyah. Thumma aslama Tulaihatu ba'da dhalik. Kemudian Tulaihah masuk Islam setelah itu. Wajahadal fursa yaumal qadisiyata ma'a Sa'd bin Abi Waqqas. Dan berjihad memerangi orang-orang Persia pada hari Qadisiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Wastushhida fi waq'atil Jisril masyhurah. Dan meninggal dunia dalam keadaan syahid pada perang Al-Jisr yang masyhur. Qauluhu, perkataan Ukkashah. Faqal, lalu berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk mereka. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta minhum, kamu termasuk mereka. Walil Bukhari fi riwayatin, di Sahih Bukhari di suatu riwayat, faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah dia termasuk mereka. Wa fihi talabud du'a'i minal fadil, padanya terdapat faedah meminta supaya didoakan oleh orang yang lebih utama. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb, thumma qama rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain yang berdiri. Dzakarahu mubhama,
laki-laki itu disebutkan oleh Buraidah bin Al-Husayb dengan tidak diketahui siapa namanya. Fala hajata bina ilal bahthi an ismih, sehingga tidak perlu kita mencari-cari tahu siapa namanya. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu mendapatkannya. Qala al-Qurtubi, Qurtubi berkata, lam yakun 'inda ats-tsani min al-ahwali ma kana 'inda Ukasyah. Keadaan-keadaan orang yang kedua tidaklah sama dengan keadaan-keadaan Ukasyah. Falidzalika lam yujibhu, oleh karena itulah Nabi tidak mengabulkan permintaannya. Idh law ajabahu lajaza an yatluba dzalika kullu man kana hadira. Ya, karena jika Nabi mengabulkan permintaannya, maka boleh semua yang ada meminta itu kepada Rasulullah. Fayatasalsalul amr, sehingga perkaranya bersambung terus-menerus. Fasaddal baba biqaulihi dzalik, maka Nabi menutup pintu meminta hal itu dengan perkataannya itu. Intaha, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa fihi isti'malul ma'aridi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis terdapat faedah melakukan sindiran-sindiran, perkataan yang dilakukan secara tidak langsung, dan pada hadis terdapat kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid, mengetahui tingkatan-tingkatan manusia terkait tauhid. Ats-tsaniyah, kedua, ma ma'na tahqiqih, apa makna melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ats-tsalitsah, ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Ibrahim dikarenakan dia tidak termasuk pelaku kesyirikan. Ar-rabi'ah, keempat, sana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihim minasyirik. Allah ta'ala, keempat, Allah ta'ala menyanjung para wali tersohor dengan keselamatan mereka dari perbuatan syirik. Al-khamisah, kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid, keberadaan meninggalkan ruqyah dan kai termasuk pelaksanaan tauhid dengan sebenar-benarnya. As-sadisah, keenam, kaunul jami'i litilkal khisali huwa tawakkul, keberadaan perkara yang mengumpulkan perbuatan-perbuatan itu yaitu bertawakal. As-sabi'ah, ketujuh, umqu ilmi sahabati bima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal,
kedalaman ilmu para sahabat, disebabkan mereka mengetahui bahwa mereka tidak mendapatkan hal itu kecuali dengan amalan. Ats-tsaminah, kedelapan, hirsuhum 'alal khair, kesungguhan mereka untuk melakukan dan mendapatkan kebaikan. At-tasi'ah, kesembilan, fadilatu hadhil ummati bil kamiyyati wal kaifiyah, keutamaan umat ini karena kuantitas dan kualitas. Al-ashirah, ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan para pengikut Musa, para sahabat-sahabat Musa alaihi salam. Al-hadiyata asyarah, 11, ardul umami alaihi salatu wassalam, ditampakkannya umat-umat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-thaniyata asyarah, ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha, sesungguhnya setiap umat akan dikumpulkan sendiri bersama dengan nabinya. Al-thalithata asyarah, ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang yang memenuhi dakwah para nabi. Ar-rabi'ata asyarah, ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah, bahwasanya ada nabi yang tidak disambut dakwahnya oleh seorang pun, yang mana dia datang sendirian. Al-khamisata asyarah, 15, thamratu hadzal ilm, buah ilmu ini, wa huwa adamul ightirari bil kathrah, yaitu tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa adamuz zuhdi fil qillah, dan tidak zuhud karena sedikit. As-sadisata asyarah, ke-16, ar-rukhsatu fi ruqyati min al-'aini wal huma, keringanan ruqyah karena pandangan mata jahat dan sengatan binatang berbisa. As-sabi'ata asyarah, ke-17, umqu ilmi salaf, kedalaman ilmu salaf, liqaulihi, berdasarkan perkataan Buraidah bin Al-Husayb, qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadza wa kadza, sungguh melakukan kebaikan orang yang berhenti pada apa yang telah dia dengarkan, tetapi demikian demikian. Fa'ulima anna al-hadits al-awwala la yukhalifu ats-tsani, maka diketahui bahwa pembicaraan yang pertama tidak bertentangan dengan pembicaraan yang kedua. Ats-tsaminata asyarah, ke-18, bu'dus salafi an madhil insani bima laysa fih, jauhnya salaf dari memuji seseorang dengan perkara yang tidak ada pada dirinya. At-tasi'ata asyarah, ke-19, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk mereka, alamun min a'lamin nubuwah, tanda di antara tanda kebenaran Nabi. Al-'ishrun, ke-20, fadilatu Ukasyah, keutamaan Ukasyah. Al-hadiyatu wal-'ishrun, 21, isti'malul ma'arid, menggunakan sindiran-sindiran, perkataan-perkataan yang tidak langsung. Ats-tsaniyatu wal-'ishrun, 21, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.